Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, bertemu lagi kita pada bab selanjutnya, yaitu pecahan. Ya. Pada pecahan ini kita belajar 4 bagian. Yang pertama atau A adalah bilangan pecahan. Yang ke B, bentuk pecahan. Yang C adalah taksiran. Dan yang D adalah aplikasi pecahan. Nah, anak-anak, kita memulai belajar pecahan dari awal ya. Nah, nanti kita akan belajar bilangan pecahan, bentuk pecahan, kemudian taksiran, aplikasi pecahan. Nah, ini nanti banyak bagian-bagian yang akan anak-anak pelajari sebelum masuk nanti ke tingkat yang lebih jauh, yaitu akan belajar cara menjumlahkan pecahan, mengurangi pecahan, dan perkalian pecahan dan aplikasinya. Ya, oke, baik, kita mulai. Yang pertama yaitu bilangan pecahan. Nah, baik anak-anak, kita belajar yang pertama yaitu bilangan pecahan. Nah, sekarang yang A kita lihat yang pertama yaitu cara penulisan pecahan. Nah, bagaimana cara penulisan pecahan? Kita lihat dulu gambarnya. Kita ambil sebuah bola, kemudian bolanya kita bagi 2. Nah, ini kita arsir. Nah, ini yang kita arsir ini namanya setengah ya, Nak. Setengah. Nah, tulisannya seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi bola. Bola tadi kita bagi 4. Kita anggap bola gambar Ibu bagus ya. Nah, kita ambil nih. Nah, bola tadi kita bagi 4. Kita arsir sebagiannya. 1. Nah, ini namanya kita arsir seperempatnya. Ya. Nah, ini kita namakan cara penulisan pecahan. 1 garis 2. Ya. Kemudian yang ini 1 di garis 4. Nah, inilah cara penulisan pecahan. Nah, sekarang bagaimana cara membaca pecahan? Ya, cara membaca pecahan. Nih, contohnya yang tadi. Nah, ini dibaca adalah 1/2, ini per namanya. 1/2. Ya. Kemudian yang ini bacanya adalah 1/4. Nah, kalau ada lagi misalnya gini, nih, 3/7. Nah, ginilah cara penulisan cara membaca pecahan. 1/2, 1/4, 3/7. Nah, ini masing-masingnya ada nama, Nak. Yang sebelah atas kita namakan dengan, Ibu hapus ya, kita turun ke bawah. Yang sebelah atas kita namakan dengan, ini kita namakan dengan pembilang. Yang sebelah atas pembilang, yang sebelah bawah adalah penyebut. Ya, cara membaca pecahan adalah 1/2. Yang 1 kita namakan dengan pembilang, yang 2 kita namakan dengan penyebut. Nah, kemudian kalau ini yang pertama ya, A. B. Tadi 1/4 ya, 1/4. Bacanya 1/4. Nah, yang sebelah atas kita namakan dengan pembilang,
Sedangkan yang sebelah bawah kita namakan dengan penyebut. Ya. Nah, satu lagi ya, Ibu kasih contoh. Yang C adalah nih, 3/7. Ya, 3/7. Yang 3 kita namakan dengan pembilang. Sedangkan yang 7 kita namakan dengan penyebut. Nah, anak-anak sudah paham? Ya, cara menulisnya seperti ini. 1/2. Nama bacanya 1/2. 1 kita namakan pembilang, 2 kita namakan dengan penyebut. Bagaimana anak-anak? Bisa? Oke. Kalau silahkan anak-anak keluarkan kertasnya, kemudian dicatat supaya bisa mengikuti untuk seterusnya. Baik anak-anak, kita lihat soal ini. Ya, Meli memiliki 1 batang coklat. Ia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Ya, nih, berarti Meli memiliki 1 batang coklat. Ini dia. Dia ingin membagikan untuk 5 orang sahabatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia membagikan kepada 5 sahabatnya dengan masing-masing sahabat Meli memperoleh bagian yang sama. Jadi 1 batang dibagi 5, berarti 1 dibagi 5. 1 dibagi 5. Ya, berarti bagaimana? Masing-masing sahabat Meli mendapat 1/5 bagian. Ya. 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 nanti akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 5/5 bagian. 5 semuanya. 5/5 itu sama dengan 1. Ya, nanti akan belajar ya, Nak. Sekarang terima aja dulu bahwa 1 batang ini dibagi 5 sahabatnya, maka masing-masing sahabat akan mendapatkan 1/5. 1/5. Jadi masing-masing sahabat Meli mendapat 1/5 bagian. Ya, nah? Paham? Jadi masing-masing sahabat Meli akan mendapatkan 1/5 bagian. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menerangkan bilangan pecahan. Bagaimana cara menuliskan pecahan, kemudian bagaimana membacanya, bagaimana cara menulis, dan bagian atas dinamakan dengan penyebut, kemudian di bagian atas dinamakan dengan pembilang, dan bagian bawah kita namakan dengan penyebut. Dan Ibu sudah juga memberikan contoh soal si Meli tadi, bahwa 1 batang coklat dibagi 5, maka teman-temannya masing-masing mendapatkan 1/5. Baik, sekarang kita masuk yang pertama. Ya, pecahan senilai. Pecahan senilai. Nah, Ibu punya 3 buah bola. Oke, 3 buah bola. Yang pertama Ibu bagi 2. Ya, Ibu bagi 2. Berarti di sini bagiannya adalah 1/2. Ini adalah 1/2. Ya. Nah, kalau ini daerahnya Ibu arsir, maka daerah yang diarsir itu adalah bagiannya adalah 1/2. Kemudian bola Ibu yang kedua, Ibu bagi 4. Ya kan? Nih. Kemudian Ibu arsir 2 bagian. Nah, Ibu bagi 4 berarti satu bagian ini adalah 1/4. Ini 1/4. Ya kan?
Ini 1/4 bagian, ini juga 1/4 bagian. Kalau seandainya ini Ibu arsir 2 bagiannya, nah, berarti daerah yang diarsir besarnya adalah sebanyak 2/4. Nah, kemudian bola Ibu yang ketiga, Ibu bagi 6. Ya. Ini kayaknya besarnya kurang sama ya, Nak. Anggap aja sama. Jadi, ini Ibu bagi 6. Nah, berarti bagiannya adalah ini 1/6. 1/6. Ini bagiannya 1/6. Sepertinya nggak sama besar ya, Nak. Kita anggap sama besar aja ya. Oke, itu 1/6. Ini 1/6. Ini 1/6. Ya kan? Jadi masing-masing bagian adalah 1/6. Nah, sekarang kalau Ibu arsir ini nih, 3 bagiannya. Nah, jadi daerah yang diarsir berapa besarnya? 1, 2, 3. Berarti 3/6. Nah, coba anak-anak perhatikan. 1/2 bagiannya sebesar ini. Kemudian 2/4 bagiannya juga sebesar ini. 3/6 bagiannya sebesar ini. Kira-kira besarnya bagaimana? Besarnya adalah sama. Nah, berarti angka 1/2 besarnya sama dengan 2/4, sama juga besarnya dengan 3/6. 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6. Maka 1/2, 2/4, dan 3/6 ini kita namakan dengan pecahan senilai. Paham ya, Nak? Pecahan senilai. Oke. Kita lanjutkan, coba kita lihat contoh soal selanjutnya. Nah, baik anak-anak, kita lihat contoh soal. Sebutkan pecahan yang senilai dengan 1/3. Ya. Tadi pecahan senilai Ibu sudah kasih contoh 1/2 nilainya sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ini dinamakan pecahan senilai. Nah, sekarang kita lihat. Sebutkan pecahan yang senilai dengan 1/3. Baik. Nih, kita lihat ya. Ibu sebelah sini. 1/3 senilai dengan siapa? Nah, untuk mencari pecahan senilai, maka penyebut dan pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Nah, misalnya 1 kita kali dengan 2. 1 kali 2 per 3 kali 2. Jadi ini sama dengan 2/6. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Kemudian 2/6 senilai dengan nih 2 kali 2 misalnya. Berarti 6 juga dikali 2 sama dengan 6 kali 2 adalah 12. Ya. Maka 1/3 senilai dengan 2/6, maka juga senilai dengan 4/12. Ini akan boleh dilanjutkan asalkan anak-anak mengalihkan dengan angka yang sama. Misalnya mencari senilai dengan siapa lagi? Umpamanya 4 kali 8. 4 kali 8, 12 kali 8. Maka itu akan senilai dengan ini. 1/3, 2/6, 4/12 sama dengan yang anak-anak cari tadi. Ya, berarti jawabannya 1/3 senilai dengan 2/6, kemudian senilai dengan 4/12. Bisa mencari pecahan senilai? Oke, kita lihat yang kedua. Bagian yang kedua yaitu menyederhanakan pecahan. Baik anak-anak, kita masuk yang kedua yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, sederhanakanlah pecahan di bawah ini. Nah, kalau yang pertama tadi yaitu mencari pecahan senilai, yaitu mengalihkan dengan bilangan dengan angka yang sama, maka menyederhanakan pecahan kebalikan dari pecahan senilai. Nah, sekarang kita lihat sederhanakanlah pecahan di bawah ini. 2/4 kita sederhanakan. Nah, kira-kira
sama-sama dibagi berapa dia? 2 dan 4. Berarti kita bagi sama-sama bagi 2 bisa ya, Nak? 2 bisa bagi 2, 4 juga bisa dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 per 4 bagi 2. Berarti sama dengan berapa? 2 bagi 2 adalah 1. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti apa namanya? 2 per 4 ini penyederhanaannya menjadi setengah. Nah, kemudian yang kedua, ya, 3 per 6 disederhanakan bagaimana? Nah, kira-kira sama-sama dibagi berapa, Nak? Sama-sama dibagi berapa? 3 dan 6. Sama-sama dibagi 3, ya. 3 bagi 3 per 6 bagi 3. Berarti sama dengan 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi, bila pecahan sederhana dari 3 per 6 adalah 1 per 2. Ya. Kemudian 18 per 24. Nah, ini mulai menggunakan angka yang lumayan besar. Ya. Nah, cara menyederhanakannya adalah, nah, anak-anak lihat dulu angka di belakangnya. Ya, ini menyederhanakan itu bisa bertahap. Kalau ini bisa langsung sekali langkah langsung dapat sederhananya. Kalau 18 per 24 karena angkanya besar, anak-anak boleh menyederhanakan dengan angka yang kira-kira anak-anak ini 18 sama dengan 24 sama-sama bisa dibagi berapa ya gitu. Misalnya ini dibagi 6 bisa, dibagi 6 juga bisa. Tapi kalau seandainya angka 6 belum anak-anak ketemukan, anak-anak bagi 2 dulu. 18 bagi 2, terus 20, bisa kan? 24 bagi 2. 18 bagi 2 adalah 9. 24 bagi 2, 12. Nah, lihat lagi. Oh, ini masih bisa nih disederhanakan lagi. Berarti ini belum pecahan sederhana. Berarti ini masih bisa dibagi lagi. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 3. Berarti 9 bagi 3 per 12 bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. 12 bagi 3 adalah 4. Nah, jadi pecahan sederhana dari 18 per 24 adalah 3 per 4. Kita lihat soal yang keempat, ya. Kita sederhanakan angka 10 per 20. Ya, ini kira-kira anak-anak bagi berapa? Sama-sama dibagi berapa? Oke, kita sama-sama bagi 10. Jadi 10 bagi 10, yang 20 juga 20 bagi 10. 10 bagi 10 berapa, Nak? 1. 20 bagi 10, 2. Jadi, pecahan sederhana dari 10 per 20 itu adalah 1 per 2. Sekarang kita lihat 16 per 24. Menurut anak-anak kita bagi berapa? Oke, kita umpamanya sebenarnya bisa langsung ya. Cuman ibu coba biar anak-anak bisa ini kan. Kita sama-sama bagi 4 misalnya. 16 bagi 4, 4. 24 bagi 4, 6. Nah, anak-anak lihat sendiri nih. 6 per 4 ini belum sederhana, karena masih bisa dibagi lagi. 4 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Berarti 4 bagi 2, 6 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, inilah yang paling sederhana dari 16 per 24. Ini nggak bisa lagi karena sudah bilangan prima. Ya, 16 per 24, pecahan sederhananya adalah 2 per 3. Nah, sekarang nomor 6. 9 per 24. Ya, sama-sama dibagi berapa? Oke, kita bagi 3 dulu ya. Nah kan, 9 bagi 3 adalah 3. 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi, 9 per 24, ini masih bisa disederhanakan lagi nggak, Nak? Nggak bisa ya. Berarti, 9 per 24 ini, pecahan sederhananya adalah 3 per 8. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu membandingkan pecahan.
Pada yang pertama yaitu bagian pertama yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai, bagaimana mendapatkan pecahan senilai? Angka penyebut kita angka pembilang kita kali dengan angka yang sama dengan penyebutnya. Ya, kalau di pembilangnya kita kali 2, maka penyebut juga kita kali 2. Begitu kan? Nah, kemudian kalau yang ketiga tadi menyederhanakan pecahan, bagaimana caranya? Sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Kalau pada yang bagian pertama pecahan senilai sama-sama kita kali dengan angka yang sama, maka kalau yang kedua kita sama-sama bagi dengan angka yang sama, maka kita akan mendapatkan dengan menyederhanakan. Nah, sekarang kita membandingkan lagi, membandingkan pecahan. Ya, nah, kita masuk yang ketiga, membandingkan pecahan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ibu punya 2 bola lagi nih ya. 2 bola, Ibu bagi 4. Ya. Kemudian ini juga Ibu bagi 4. Ya. Berarti ini adalah 1/4, ini 1/4, 1/4, ini 1/4, sama 1/4, 1/4. Nah, ya. Kalau yang pertama Ibu arsir 1 bagian, berarti yang diarsir jumlahnya adalah 1/4. Kemudian kalau yang kedua Ibu arsir 3 bagian. Nah, yang pertama Ibu arsir 1 bagian, berarti 1/4. Sedangkan yang kedua, lingkaran yang kedua Ibu arsir 3 bagian, berarti ini adalah 3/4. Nah, sekarang kita membandingkan yang pertama dengan yang kedua, sama-sama bagiannya 1/4 ya. Menurut anak-anak, mana yang lebih besar? Yang pertama atau yang kedua? Ya, dari gambarnya saja kita sudah tahu bahwa yang kedua lebih besar. Berarti 1/4 dengan 3/4, berarti 3/4 lebih besar dari 1/4. Atau dengan kata lain, 1/4 lebih kecil dari 3/4. Apa lambangnya, Nak? Ini. Ya. Ini lebih kecil ya. Jadi 1/4 kecil dari 3/4. Nah, kalau kita contohkan dengan angka, kira-kira bagaimana? Kita lihat contoh soal. Nah, baik anak-anak, kita lihat, kita bandingkan pecahan ya. Kita lihat contoh soal. Berilah tanda kecil, tanda besar, tanda lebih kecil, ini lebih besar atau sama dengan untuk 2 pecahan berikut. Nah, nih yang pertama, 1/5 titik-titik dengan 4/5. Nah, sekarang kalau anak-anak membandingkan angka seperti ini, gampang ya, 1/5 dengan 4/5 tentu lebih besar 4/5, ya kan? Tapi kalau seandainya dengan angkanya penyebutnya berbeda. Nah, sekarang Ibu kasih kunci bagaimana untuk membandingkan pecahan ini. Membandingkan pecahan ini, anak-anak kali silang ya, Nak. Nih, 1 kali 5. Ini untuk sementara Ibu coret dulu ya. Nih, 1 kali 5, anak-anak buat di bawah sini. 1 kali 5 sama dengan 5. Ya. Kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Gitu loh. Lihat ya. Dari sini baru anak-anak bisa membedakan 5 dengan 20. Mana yang lebih besar atau lebih kecil? Berarti 5 lebih kecil dari 20. Tandanya ya. Nah, sekarang Ibu hapus ininya. Tanda silang ya. Oke. Nah. Ya, Ibu ulang lagi. Oke, kita lihat. 1 kali 5. Angka 1 ya, angka 1 kali 5, maka dibuat di bawah 1. 1 kali 5, 5. Nih. 4 kali 5, di bawah angka 4.
4 kali 5, 20. Nah, artinya 1/5 lebih kecil dari 20. Bisa? Nah, kalau angka penyebutnya sama, gampang. Seperti 1/5 dengan 4/5, anak-anak merem juga ketahuan bahwa 4/5 lebih besar dari 1/5. Nih, tanda besar. Ini tanda kecil ya. 1/5 kecil dari 4/5. Tapi kalau seandainya kita bawa dengan penyebutnya berbeda, bagaimana? Ya, maka kita pakai teknik yang tadi. Oke, kita lihat. Ya. Kalau yang ini 8/10 titik-titik 4/5. Nah, kita kembali menggunakan cara tadi. 8 kali 5. Nah, ini Ibu sengaja Ibu tandanya ya. 8 kali 5. Dibuat di bawah angka 8. Ya. 8 kali 5 berapa nak? 40. Ya. Kemudian dari sini lagi. 4 kali 10 berapa? 40. Ya. Jangan ketukar. Ini kebetulan sama ya. Jadi 40 ini 40. Berarti 8/10 dengan 4/5 itu sama. 40 sama dengan 40. Ya. Tandanya ini adalah sama dengan. Ya. Sekarang kita coba ini. 4/8 dengan 2/9. Nah, sekarang kita bandingkan kembali. Berilah tanda kecil, besar, atau sama dengan. Ya. Nah, caranya tadi, Ibu ulang. Ibu pegang angka 4 ya. Nih, 4 kali 9. Berapa nak? 4 kali 9 adalah 36. Anak-anak buat di bawahnya. 4 kali 9 sama dengan 36. Kemudian Ibu pegang angka 2. 2 kali 8. Dibuat di bawahnya. 2 kali 8, 16. Ya. Kalau Ibu pegang di sini, hasilnya di bawahnya. 4 kali 9, 36. Ibu pegang di sini. 2 kali 8, 16. Oke. Coba Anda bandingkan. 36 dengan 16 bagaimana? Berarti 36 lebih besar daripada 16. Berarti artinya 4/8 lebih besar dari 2/9. Bisa nak? Ini kita membandingkan ya. Berilah tanda kecil, besar, atau sama dengan untuk pecahan berikut. Nah, berarti 4/8 lebih besar dari 2/9. Kalau yang pertama, 1/5 lebih kecil dari 4/5. Nomor 2, 8/10 sama dengan 4/5. Kalau 3, 4/8 lebih besar dari 2/9. Sekarang kita lihat contoh soal terakhir. 10/14 dengan 15/28. Ya. Sekarang Ibu pegang nih angka 10-nya. 10 kali 28. Nah, kan kemarin Ibu sudah ajarkan bahwa 10 kali 28 tinggal membuatkannya 28 tambah 0. 280. Kalau mengalihkan angka 10, 100, 1000 itu paling gampang. Kita tinggal ngalikan 1 kali 28 tambah aja nolnya 1. Jadi 10 kali 28 adalah 280. Sekarang 15 kali 14 kita cari ya. 15 kali 14. Ya, sekalian anak-anak belajar mengalihkan. 4 kali 5, 20, simpan 2. 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. 60. Nah, sekarang kita memakai angka puluhan. Berarti di puluhan juga kita buat. 1 kali 5, 5. Terus 1 kali 1, 1. Berarti 0, 6 tambah 5, 11, 1, 210. Ya. Berarti 15. Nih, Ibu pegang angka 15 ya. 15 kali 14 sama dengan 210. Jadi di mana mulainya? Dari sini 15 kali 14 adalah 210. Nah, di sini anak-anak udah tahu 280 dengan 210. Nah, berarti 280 ini kan lebih besar ya dari 210. Berarti 10/14 lebih besar dari 15/28.
Bagaimana anak-anak? Bisa mengikuti apa yang Ibu berikan? Gimana? Mudah-mudahan anak-anak mengerti apa yang Ibu berikan. Ya. Baik anak-anak, ini sudah masuk kita soal terakhir. Demikian anak-anak pertemuan kita pada video Ibu kali ini. Mudah-mudahan anak-anak paham dan mengerti. Ya, dan bermanfaat buat anak-anak. Jangan lupa dibantu Ibu dengan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.